Putin, Rusia harus respons aksi AS perlu produksi sistem serangan nuklir jarak menengah. Presiden Vladimir Putin menegaskan Rusia harus menanggapi tindakan Amerika Serikat AS dan tampaknya perlu bagi Moskow untuk memulai produksi sistem serangan nuklir jarak menengah INF. Kita perlu menanggapi ini dan membuat keputusan tentang apa yang harus kita lakukan dalam arah ini selanjutnya. Tampaknya, kita perlu mulai memproduksi sistem ini dan kemudian, berdasarkan situasi aktual, membuat keputusan tentang di mana, jika perlu untuk memastikan keselamatan kita, untuk menyebarkannya, ungkap Putin pada pertemuan operasional dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia pada Jumat. Amerika Serikat tidak hanya memproduksi INF, tetapi juga membawanya ke Eropa, menurut Putin. Pada tahun 2019, kami mengumumkan bahwa kami tidak akan memproduksi rudal-rudal ini dan kami tidak akan mengerahkannya sampai Amerika Serikat mengerahkan sistem-sistem ini di beberapa wilayah di dunia. Hari ini diketahui bahwa Amerika Serikat tidak hanya memproduksi sistem-sistem rudal ini, tetapi telah membawanya ke Eropa untuk latihan, ke Denmark, ujar Putin pada pertemuan operasional dengan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia. Saat ini tidak diketahui apakah AS telah memindahkan rudal-rudal jarak menengah dan pendek dari Filipina, tempat rudal-rudal itu sebelumnya dikirimkan sebagai bagian dari latihan, menurut Putin. Dalam wawancara sebelumnya dengan Sputnik, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara tentang perkembangan mengenai pengerahan rudal-rudal jarak menengah dan pendek berbasis darat AS di Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Pelaksanaan rencana-rencana AS untuk mengerahkan rudal-rudal INF berbasis darat tidak akan luput dari perhatian kami. Secara khusus, dalam skenario ini, pengabaian pembatasan-pembatasan yang diberlakukan sendiri secara sepihak yang diperkenalkan oleh Rusia setelah penarikan diri AS dari perjanjian INF tidak dapat dihindari, papar Menlu Rusia tersebut. Perjanjian INF yang ditandatangani antara Uni Soviet dan AS pada tahun 1987 melarang kedua negara mengembangkan dan memiliki rudal balistik dan rudal jelajah dengan jangkauan 505.500 km. Pada tahun 2019, mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut. Pada awal Juli 2019, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang tentang penangguhan perjanjian tersebut. Bulan berikutnya, perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Presiden Vladimir Putin menegaskan pembicaraan damai didasarkan pada kemenangan atau kekalahan, dan Rusia bermaksud untuk menang. Pernyataan Putin itu muncul pada Jumat ketika ditanya tentang konflik Ukraina. Komentar Putin disampaikan selama panel tanya-jawab di Forum Ekonomi Internasional Petersburg SPIEF. Menyatakan kepemimpinan di Kiev tidak sah dan Barat tidak dapat dipercaya, pemimpin Rusia tersebut mengatakan hal ini tidak akan menghalangi Moskow. Semua negosiasi didasarkan pada kekalahan militer atau kemenangan militer. Tentu saja kami akan menang, tegas Putin. Moskow terbuka untuk negosiasi, Putin mengulangi, tetapi Rusia harus dapat mempercayai orang-orang di pihak lain dan ditawarkan persyaratan yang sesuai dengan kepentingannya. Pembicaraan damai tidak dapat didasarkan pada fantasi, ujar dia. Putin merujuk pada pengakuan mantan pemimpin Jerman dan Prancis tentang proses perdamaian Minsk yang seolah-olah berupaya menyelesaikan pertikaian di Donbas yang dimulai pada tahun 2014. Putin juga mengingatkan audiens SPIEF bahwa Vladimir Zelensky tidak dapat dianggap sebagai presiden Ukraina karena masa jabatannya secara hukum berakhir bulan lalu. Konstitusi Ukraina jelas tentang perpanjangan mandat parlemen jika terjadi keadaan darurat, tetapi tidak mengatakan apapun tentang masa jabatan presiden. Pasukan Rusia telah menembakkan sejumlah rudal ke kota Vilniansk di pinggiran kota Zaporizhia, Ukraina Tenggara pada hari Sabtu. Menurut para pejabat Kiev, serangan tersebut menewaskan 7 orang, termasuk 2 anak-anak, dan melukai 31 lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali meminta bantuan kepada sekutu baratnya berupa pasokan senjata jarak jauh lebih banyak dan memperkuat pertahanan udara untuk menghentikan apa yang disebutnya sebagai serangan harian terhadap negaranya.
Jaksa Agung Ukraina Andriy Kostin mengatakan 2 rudal ditembakkan ke Vilniansk, merusak infrastruktur, toko, dan bangunan tempat tinggal. Layanan darurat menyebutkan ada 7 korban tewas, termasuk 2 anak-anak. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api di beberapa bangunan dan menyelesaikan operasi penyelamatan. Hari ini musuh kembali melancarkan aksi teroris mengerikan terhadap warga sipil, kata Gubernur Daerah Zaporizhzhia Ivan Fedorov dalam video yang diunggah di aplikasi pesan Telegram. Serangan itu terjadi di tengah hari, di luar jam kerja, di pusat kota, di mana orang-orang sedang bersantai, di mana tidak ada sasaran militer. Lanjut Fedorov, seperti dikutip Reuters. Minggu, Zelensky memposting foto-foto dari lokasi serangan yang menunjukkan kawah besar, pohon-pohon tumbang, dan sepasang terpal yang tersebar di tanah yang tampak seperti taman. Menghancurkan teroris dimanapun mereka berada. Menghancurkan peluncur rudal Rusia menyerang dengan kemampuan jarak jauh, dan meningkatkan jumlah sistem pertahanan udara modern di Ukraina adalah cara untuk mempertahankan diri dari serangan semacam itu, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membalas permintaan komentar mengenai serangan Vilniansk. Namun, kementerian tersebut menulis di Telegram bahwa rudal-rudalnya telah menghantam daerah terdekat di wilayah Zaporizhzhia, di mana disebutkan kereta-kereta Ukraina menurunkan senjata dan peralatan militer, menewaskan tentara dan menghancurkan kendaraan lapis baja dan rudal. Layanan darurat menyebutkan ada 7 korban tewas, termasuk 2 anak-anak. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api di beberapa bangunan dan menyelesaikan operasi penyelamatan. Hari ini musuh kembali melancarkan aksi teroris mengerikan terhadap warga sipil, kata Gubernur Daerah Zaporizhzhia Ivan Fedorov dalam video yang diunggah di aplikasi pesan Telegram. Serangan itu terjadi di tengah hari, di luar jam kerja, di pusat kota, di mana orang-orang sedang bersantai, di mana tidak ada sasaran militer. Lanjut Fedorov, seperti dikutip Reuters. Minggu, Zelensky memposting foto-foto dari lokasi serangan yang menunjukkan kawah besar, pohon-pohon tumbang, dan sepasang terpal yang tersebar di tanah yang tampak seperti taman. Menghancurkan teroris dimanapun mereka berada. Menghancurkan peluncur rudal Rusia menyerang dengan kemampuan jarak jauh, dan meningkatkan jumlah sistem pertahanan udara modern di Ukraina adalah cara untuk mempertahankan diri dari serangan semacam itu, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membalas permintaan komentar mengenai serangan Vilniansk. Namun, kementerian tersebut menulis di Telegram bahwa rudal-rudalnya telah menghantam daerah terdekat di wilayah Zaporizhzhia, di mana disebutkan kereta-kereta Ukraina menurunkan senjata dan peralatan militer.